Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Apa sih yang membuat teman-teman menganggap hidup ini berat? Kurang uang, kuliah enggak lulus-lulus, pacar nggak dapet-dapet, bapak ibu kos galak, atau apa saja. Banyak sekali mungkin beban hidupmu. Tapi begitu kesadaranmu naik level pada kesadaran ilahiyah, semua itu akan jadi seperti setetes air di tengah samudera. Tidak ada artinya. Jadi kalau kesadaranmu sudah menyamudera dengan kesadaran ilahiyah, kebahagiaanmu akan memuncak. Bismillah, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Nambah wawasan baru lagi, nambah pengetahuan baru untuk bekal hidup kita. Siapa tahu wawasan-wawasan yang kita kaji ini sedikit banyak bisa meningkatkan kualitas hidup kita, menjadi senjata kita untuk menghadapi berbagai problematika hidup. Semoga teman-teman yang ikut ngaji tidak putus asa dengan ilmu, tidak apatis, tidak merasa bahwa semua yang kita lakukan ini tidak ada gunanya. Insya Allah kebaikan apapun yang kita lakukan akan juga membuahkan kebaikan. Meskipun mungkin membosankan, meskipun mungkin teman-teman tidak ketemu hasilnya langsung. Kadang-kadang kan kita dengar celetuan-celetuan, alah ngaji sudah berapa puluh tahun yang ini wae. Tidak ada efeknya apa-apa. Ya, ini kalau dalam bahasa filsafat namanya sudah apatis. Semoga tidak putus asa dengan ilmu. Kita tidak tahu bagaimana kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu hadir. Yang bisa kita lakukan hanya mengistiqomahi belajar. Itu saja. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini kita masih ada di tema kebahagiaan. Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira. Kebalik ya, kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini untuk bahagia kita harus gembira. Mana bisa orang tidak gembira bisa bahagia? Gembira atau sukacita. Sukacita ini lengkap, kata beliau. Sukacita itu menjadi wadah kebahagiaan. Dia juga menyempurnakan kebahagiaan. Dia juga membantu kebahagiaan dari luar. Dan dia sekaligus menyertai kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia ya harus gembira. Orang yang mendapatkan kebahagiaan harus gembira. Kebahagiaan itu jadi sempurna kalau kita gembira. Jadi gembira itu parameter pokok dari kebahagiaan. Sukacita. Nah, maka dulu kita pernah belajar Imam Hasan Al-Basri itu cirinya orang baik itu apa? Orang yang selalu tersenyum. Karena dia gembira. Dan orang baik kan pasti orang yang bahagia karena dia selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau teman-teman sering murung, sering stres, sering gelisah, sering dikejar-kejar masalah ini, masalah itu, ya sederhananya berarti kita belum bahagia. Orang bahagia itu gembira.
baik di awal maupun di akhir. Kebahagiaan tidak akan datang pada orang yang belum gembira. Kebahagiaan akan menemani dalam kegembiraan, dan kebahagiaan akan menyempurnakan kebahagiaan. Ini rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur, karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Oke, syarat pertama itu. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Seandainya ketemu, ya kebahagiaannya palsu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu ya pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Kalau tidak siap ya sulit. Kan ada orang itu yang jiwanya diajak bahagia sulit. Bahkan mendapat anugerah sebesar apapun ya karena mungkin mindsetnya negatif seperti minggu lalu, mikirnya selalu pesimis, ya dia tidak siap untuk bahagia. Mau mendapat tiba-tiba dapat lotre duit banyak sekali, itu pun itu hanya kebetulan saja. Ini tidak ada syukurnya. Tiba-tiba dapat rezeki apa gitu besar sekali, dikirimi orang tiba-tiba ngasih mobil gitu. Ini mungkin ada pamrih-pamrihnya apa. Sulit bahagia. Itu berarti jiwanya tidak siap untuk bahagia. Nah, jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat. Kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian, kalau sakit tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau seneng-seneng, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus ya memang lagi batuk, kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melekan, sengaja pokoknya riadoh latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, sepanen kamu. Jaga kesehatan. Ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia. Kalian harus gembira, jujur, tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Kalau sudah punya 4 ini, saatnya ayo kita bahagia. Meskipun tadi ada bahagia yang tidak sempurna, ada bahagia yang sempurna. Kita telah satu-satu ya. Kita awali dari yang tidak sempurna. Jadi nanti di Summa Theologia banyak tanya jawab tentang mana kebahagiaan yang tidak sempurna. Yang pertama, ini sering dianggap orang kebahagiaan. Tapi bagi Thomas Aquinas, iya, tapi itu bukan kebahagiaan yang sempurna.
Yaitu apa? Kebaikan jiwa atau kondisi jiwa. Kan kadang-kadang teman-teman kalau belajar di tasawuf itu kita mati-matian disuruh mengelola jiwa agar bahagia, agar dia baik, agar tidak ada kotoran kesombongan, kotoran macam-macam dalam diri kita, kan selalu begitu, kondisi jiwa yang baik. Dan kita menganggap ya bahagia kuncinya di situ. Tapi kalau versinya Thomas Aquinas, kebahagiaan jiwa bukan merupakan kebahagiaan tertinggi. Kenapa? Yang pertama, karena kebahagiaan jiwa itu tergantung juga pada hal lain di luar dirinya. Jiwa tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Kita itu kan jiwa kita isinya apa? Senang, susah, tenang, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Itu kan tidak karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungan sekelilingnya. Beresnya jiwamu itu kan sama dengan ketika kamu mampu menanggapi lingkungan sekelilingmu dengan beres. Dan kalau versinya Thomas Aquinas berarti ya dia tidak yang tertinggi kebahagiaannya. Kebahagiaan dia tidak bisa oleh dirinya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, yang di luar diri manusia tadi, kan jenisnya macam-macam. Di luar jiwa kita yang membahagiakan jiwa kan macam-macam. Ada materi, ada kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, semua yang di luar Allah itu mungkin bisa membahagiakan jiwa, tapi tidak sampai puncak. Karena yang di luar Allah semuanya sifatnya sementara. Yang bisa membuat jiwa sampai pada kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan puncak adalah kedekatannya dan persatuannya dengan Allah. Jadi kondisi jiwa saja tidak menunjukkan kita ada di puncak kebahagiaan. Dia mencapai kebahagiaan puncak kalau dia bersandar nyambung dengan Allah. Jadi dirinya sendiri bukan kebahagiaan puncak. Ini logika sederhananya. Kalau teman-teman ingin mengejar kebahagiaan dalam dirimu dengan cara mengaitkannya dengan apapun selain Allah, kalian mungkin bahagia, tapi tidak sampai di puncaknya kebahagiaan. Puncaknya kebahagiaanmu hanya kalau jiwamu kamu tautkan dengan Allah. Ini rumus pertama yang bukan kebahagiaan sempurna, kebahagiaan puncak. Baik, ini ambil nafas lagi ya, kamu pahami pelan-pelan materinya ini. Kalau tidak pelan-pelan nanti mungkin meleset pemahamannya. Nah, kalau ini mudah, saya tidak perlu menjelaskan tiap hari diceramai ini kamu. Bahwa kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Ini semua penceramah ngomong ini. Bagi Thomas Aquinas, kekayaan ada dua jenis. Yang pertama kekayaan natural, yang kedua kekayaan artifisial. Kekayaan natural itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan alamiah. Kalau kekayaan artifisial itu ya kekayaan yang di luar yang alamiah. Sebenarnya kita itu hanya butuh yang alamiah. Butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Makan, minum, pakaian, rumah. Yang artifisial, yang buatan, itu sebenarnya ya kita menyebutnya kepentingan sekunder atau tersier. Dua-duanya sifatnya sementara dan tidak sempurna. Kata Thomas Aquinas, kalau kita hanya mengandalkan kekayaan, kita bahkan tidak akan sampai pada titik bahagia. Kenapa? Kita tidak akan pernah puas, tidak akan ada rasa cukup kalau itu sehubungan dengan kekayaan.
Coba kalian sebut orang paling kaya siapa? Kalau kalian tanya dia, sudah cukup merasa kaya kah? Tidak butuh apa-apa lagi kak? Mesti dia masih butuh banyak hal lain. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya alhaakumut takasur. Kalau urusan harta kita tidak ngerti stopnya kapan. Di ruangan ini mungkin ada yang uangnya banyak, ada yang uangnya sedikit. Tapi yang dirasakan mesti sama. Merasa apa? Merasa masih kurang. Coba kamu tanya yang temenmu dompetnya isinya ratusan ribu, sama yang dompetnya hanya puluhan ribu. Kalau kamu tanya yang ratusan ribu, mas punya uang di dompet 500-an ribu kira-kira cukup? Ya kurang lah ini, kalau saya masih kurang. Yang puluhan ribu ya tidak usah ditanya, mesti kurang. Jadi jumlahnya bisa jauh berbeda, tapi yang dirasakan sama. Sama-sama masih kurang. Yus kamu ceklah konglomerat orang-orang yang kaya raya, yang penghasilannya mungkin miliaran, puluhan miliar, yang normal. Itu pun tetap, kenapa kok dia masih kerja keras, dia masih mengejar ini itu? Karena masih kurang. Berarti apa? Kekayaan tidak bisa jadi standar untuk memenuhi kebahagiaan yang sempurna. Mungkin bisa untuk kesenangan sesaat-sesaat, tapi tidak bisa untuk kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, kata Thomas Aquinas, hakikatnya bahkan kekayaan itu hanya alat. Alat tidak boleh jadi tujuan. Kita tadi kan ingin bahagia, kebahagiaan ini kan tujuan. Kalau kita letakkan tujuan ini di alat, itu jadi keliru. Kamu kerja ingin apa? Ingin dapat apa? Uang misalnya, gaji. Loh, tujuanmu gaji, padahal uang itu kan nanti masih ada tujuan yang lain, yang lebih tinggi, mungkin yang lebih jauh, yang lebih luas dari uang itu. Tapi orang sering lupa uangnya yang jadi tujuan. Padahal uang itu kan hanya perantara, hanya alat untuk tujuan yang lebih jauh. Jadi dia tidak bisa jadi tujuan akhir, apalagi kebahagiaan utuh. Tidak mungkin kita bisa dapat dari kekayaan. Nah ini yang kedua, yang tidak mungkin jadi kebahagiaan puncak. Yang ketiga, kehormatan, status sosial, nama baik. Ini kata Thomas Aquinas, orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada kehormatan, kebahagiaan dia peroleh kalau dihargai oleh masyarakat, maka dia mengejar kehormatan. Sebenarnya ini bukan orang bijaksana, tapi sebenarnya orang egois, orang yang manipulatif, nyari untungnya sendiri, mencari penghargaan, pengakuan untuk dirinya sendiri. Orang yang menganggap kebahagiaan ada pada kehormatan, ya tidak mungkin dia bahagia. Kenapa? Dia tergantung pada respon orang tentang dirinya. Kata Thomas Aquinas, mungkin kebahagiaan bisa muncul, kehormatan bisa muncul dari kebahagiaan, tapi tidak bisa sebaliknya. Jadi kalau kita bahagia itu kan karena melakukan banyak hal kebaikan tadi. Dari situ mungkin kita dihargai oleh orang lain. Tapi bukan kehormatan ini yang kita tuju, itu hanya efek saja, bukan tujuan. Pak, saya melakukan kebajikan banyak sekali dalam hidup ini. Ya alhamdulillah. Akhirnya saya dihargai orang, Pak. Tidak apa-apa, penghargaan itu efek saja. Kamu kan sebenarnya melakukan kebaikan, ya kebaikan saja. Dihargai, tidak dihargai bukan tujuanmu. Tapi kalau tujuanmu hanya ingin dihargai, dihormati, ya kamu salah jalur. Karena kalau seperti itu kamu bukan orang mulia, tapi orang egois yang mengejar pengakuan orang lain. Kehormatan tidak bisa jadi sumbernya kebahagiaan, karena dia hanya efek dari kebaikan saja. Itu pun kalau kehormatan diperoleh secara baik.
Saya lanjutkan lagi. Ini yang kesekian. Ternyata ini bukan kebahagiaan sempurna. Ada lagi kemasyhuran. Kemasyhuran, keterkenalan, viral-viral kalau sekarang. Wah, saya terkenal sekarang, Mbak. Tiap video saya viral. Sekarang banyak yang terpesona mengejar kemasyhuran. Karena saya tidak tahu, logika hari ini sering kemasyhuran itu jadi sumbernya kekayaan dan sumbernya kehormatan. Hari ini mungkin begitu. Sehingga orang mati-matian ingin terkenal. Kalau kurang terkenal, ya bikinlah apa gitu, ngeprank apa, atau melakukan apa, yang kan sering begitu. Karena begitu terkenal, apalagi hari ini, uangnya datang, kekayaan datang, nama juga datang, kehormatan datang. Maka terus banyak yang mempersepsi, oh kalau begitu mungkin kebahagiaan itu ada pada kemasyhuran, ketenaran. Nah, kata Thomas Aquinas, kemasyhuran itu tidak mungkin jadi puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Karena kemasyhuran itu tergantung pada pengakuan orang lain. Yang mungkin orang lain yang nganggap kita terkenal itu sebenarnya tidak ngerti loh sepenuhnya siapa kita. Kalian punya idola siapa boleh disebut. Apa kalian ngerti A sampai Z-nya orang yang menurut kalian masyhur itu? Yang kalian idolakan itu, yang kalian fanatiki itu. Jadi misalnya kalian suka pada saya, apa kamu ngerti kebiasaanku A sampai Z sampai yang paling kecil? Jangan-jangan kalau kamu ngerti sampai detail malah, alah ternyata Pak Faiz begitu sama saja. Terus tidak jadi mengidolakan kan. Jadi kita tidak ngerti detailnya orang masyhur yang kita idolakan. Atau kalau kita masyhur, itu sebenarnya orang tidak ngerti 100% tentang kita. Dia hanya tahu beberapa aspek yang menurut dia positif. Itulah kemudian yang membuat kita tertipu dengan kemasyhuran. Lah ketertipuan seperti ini tidak mungkin membawa kita pada kebahagiaan yang sempurna. Maka jangan tertipu oleh kemasyhuran. Jangan tertipu kalau hari ini oleh follower-followermu lah. Ada yang like berapa, ada yang jempoli berapa. Wong sekarang follower bisa dibeli, subscriber kan juga bisa. Kamu kan kadang-kadang ada yang nawari itu 10.000 subscriber harganya sekian. Itu kan lucu, terus kamu beli-beli sendiri, terus kalau banyak subscribernya kamu bangga-bangga sendiri. Wong itu kamu ngerti kalau itu palsu. Ya kamu beli sih tidak masalah, tapi kok kamu bangga itu yang jadi lucu. Wong kamu ngerti sendiri kalau itu tidak asli. Ya tapi itulah hari ini peradaban yang mengutamakan kemasyhuran, keterkenalan. Nah, jadi ini juga tidak bisa jadi puncaknya kebahagiaan. Jadi sempurnanya kebahagiaan. Dia sementara, tidak mungkin sempurna. Ada orang dulu masyhur, sekarang tidak. Ada orang sekarang masyhur, kemungkinan nanti juga tidak. Jadi dia tidak abadi, tidak mungkin bahagia yang sepenuhnya, seutuhnya. Ada lagi kekuasaan. Ini juga hari ini sudah mulai ya pertarungan memperebutkan kekuasaan. Jadi kekuasaan, kata Thomas Aquinas, itu sesuatu yang netral. Bisa baik, bisa buruk. Maka kekuasaan tidak bisa diandalkan untuk memperoleh kebahagiaan puncak. Thomas Aquinas menyebut 2 syarat untuk dalam kekuasaan, sehingga dia tidak bisa jadi kebahagiaan puncak. Yang pertama apa? Kekuasaan itu isinya adalah cara-cara, prinsip-prinsip yang itu berhubungan dengan situasi. Maka untuk senang sementara mungkin bisa, tapi bahagia seutuhnya tidak bisa. Pas pilihan menang senang, tapi setelah itu dikritiki mules.
Jadi tidak muncak, dia naik turun. Apalagi kalau dipakai kekuasaan itu sebagai perangkat kejahatan. Melakukan tindakan-tindakan anti kemanusiaan. Ya selesai. Tidak mungkin dia jadi sumbernya kebahagiaan yang puncak. Kebahagiaan yang puncak, yang sejati itu pasti kebaikan saja isinya. Tidak mungkin ada keburukannya. Nah, ini jadi hati-hati. Apa tidak boleh, Pak? Kekuasaan apa tidak boleh, kemasyhuran apa tidak boleh, kekayaan boleh. Raih saja, ini bagian mungkin dari kebahagiaan yang tidak sempurna. Tapi jangan berhenti di sini. Cari sampai utuh kebahagiaan yang puncak, kebahagiaan yang sempurna. Kita lanjutkan lagi. Ini juga disebut oleh Thomas Aquinas. Apakah kesehatan, kebaikan badan itu kebahagiaan puncak? Tidak juga. Ya tadi kebahagiaan, kesehatan penting. Tapi sehat saja ya masih belum puncak. Cantik saja, kuat saja, itu kan hubungannya dengan badan juga masih belum puncak. Kenapa? Badan kita ini ada tujuannya. Jadi dia tidak melayani dirinya sendiri. Kalau dia sehat, dia punya tanggung jawab untuk dijalankan. Sama seperti kekayaan tadi, berarti dia bukan tujuan akhir. Ada tujuan puncak yang harus dia jalankan. Badan ini diciptakan untuk memenuhi tujuan tadi. Ya tujuan kalau bahasa agama ya sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, memakmurkan bumi, kemudian beribadah kepadanya dan lain sebagainya. Ya memang syaratnya sehat, tapi sehat bukan puncak kebahagiaan. Nah, mungkin ini banyak orang menyamakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Hiburan, kesenangan, kenikmatan. Ini juga kata Thomas Aquinas beda. Senang saja belum mesti bahagia. Gembira saja ya belum bahagia. Saya bilang tadi gembira itu wadahnya bahagia. Kalau bahagianya tidak datang ya tidak ketemu puncaknya kebahagiaan. Jadi bahagiaan mungkin bisa diawali dari kegembiraan, kenikmatan, kesenangan, tapi dia belum puncak. Ada cara berpikir yang lebih dalam. Kenapa kalau kenikmatan itu belum puncak? Karena kenikmatan itu biasanya cenderung umurnya pendek. Kasih contoh ya. Minum itu kan nikmat. Teguhan pertama, teguhan kedua, teguhan ketiga. Sudah ndak haus lagi, ditambah lagi maksa minum, ndak enak sudah. Kamu minum kopi misalnya sak gelas gede. Itu kan teguhan pertama, kedua asik luar biasa. Tapi kan kalau kamu minum kayak minum aku gelak-gelak sampai itu nggak enak sudah. Ndak seger lagi. Kenikmatan duniawi itu sifatnya temporer, apapun itu. Itu yang membedakan kenikmatan dengan kebahagiaan. Jadi bahkan kata Thomas Aquinas, boleh kalian misalnya kaya raya luar biasa, semua kenikmatan kalian raih, kalian nikmati. Tapi pasti kalian masih merasa ada yang belum lengkap. Karena apa? Karena memang belum puncak kebahagiaan kalian raih, yang nanti hubungannya dengan Tuhan. Selalu saja ada rasa, ada yang hilang. Buktinya apa kata Thomas Aquinas? Banyak yang merasa tidak bahagia meskipun memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pingin nikmat yang kayak gimana bisa semua, tapi ternyata masih tidak bahagia. Berarti apa? Kenikmatan bukan jalan menuju puncak kebahagiaan. Kan sekarang banyak cerita-cerita orang kaya, terkenal, bahkan artis, tapi berakhir bunuh diri misalnya. Lu kurang apa ya? Suami istri yang satu ganteng, yang satu cantik, kaya raya, tapi hidupnya kelihatan susah, tiap hari gegeran, keluar masuk pengadilan misalnya. Lu kurang apa? Ini menunjukkan berarti apa? Kenikmatan
tidak selalu setara dengan kebahagiaan. Kemudian, ketika, kata Thomas Aquinas, semua kenikmatan kita rasakan, biasanya terus jiwa kita mendambakan sesuatu yang lebih tinggi. Itu yang sering membuat orang yang kaya raya tadi kadang-kadang merasa hampa, merasa kesepian. Ada yang hilang dalam hidupnya. Jadi ini kenikmatan menjadi awal menuju kebahagiaan, tapi dia belum final. Itulah mengapa mungkin teman-teman sering tanya, ya ada orang hebat, sukses, tapi tuanya kemudian menarik diri dari kehidupan ramai, melakukan amal sosial dan lain sebagainya. Ada orang pinter, dahsyat, filsafatnya luar biasa, ilmunya tinggi, tapi nanti belakangan malah belajar tasawuf, masuk tarekat dan lain sebagainya. Kenapa? Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kenikmatan sudah dia raih semua, tinggal kebahagiaan, khususnya kebahagiaan yang puncak. Kalau kalian kan mungkin kebalik, kalau tasawuf saya sudah sih Pak, nikmatnya yang belum. Kalau seperti itu bagaimana? Lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena nanti tasawufmu akan kamu pakai sebagai jalan untuk mencari kenikmatan. Itu mengapa banyak orang memposisikan agama sebagai alat untuk memperoleh kesenangan, memperoleh kenikmatan. Jadi yo hidup ini step by step saja. Yo memang kita perlu kenikmatan, tapi harus diimbangi dalam aspek kebahagiaan. Kalian harus lebih hati-hati mengelola ini ya. Yo kalian, wah kalau saya ilmu tinggi Pak, tasawuf ayo, filsafat ayo. Yang belum saya punya itu harta Pak misalnya. Nah ini juga kalian harus hati-hati, karena ada kemungkinan kalau hanya itu sudah kalian punya yang belum dimiliki harta, jangan-jangan nanti barang-barang mulia yang kamu miliki ini kamu gadaikan untuk memperoleh harta. Baik, kita lanjutkan. Sudah separuh kita, semoga ada yang masuk sedikit-sedikit. Bahkan, kata Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna juga tidak setara dengan kebajikan moral saja. Jadi tidak terletak pada perbuatan moral atau kebijaksanaan etis. Kenapa? Karena moralitas itu belum puncaknya kebahagiaan. Buktinya apa? Masih ada tujuan selanjutnya. Misalnya, moral berani. Kalau perang kita harus berani. Ini kan moralnya berani, tapi itu kan ada tujuannya. Kenapa harus berani? Biar kita menang. Kalau kita menang, hidup damai. Berarti ada lanjutannya. Kenapa kalau damai? Loh, kalau damai kan kita bisa bahagia, baru bahagia. Jadi moralnya belum. Kita jujur misalnya. Kenapa harus jujur? Ya biar segalanya jernih Pak. Kalau sudah jernih kita akan nyaman Pak. Kalau sudah nyaman, kita bisa bahagia. Oh, berarti tadi jujur itu belum finalnya. Finalnya adalah bahagia. Kita harus adil, Pak. Kenapa harus adil? Ya biar hidup ini tercapai kerukunan, kesetaraan, perdamaian. Kalau sudah rukun, sudah setara, sudah damai, baru terus kita bisa nyaman meraih kebahagiaan. Ini berarti semuanya masih belum final. Bukan berarti salah, cuma belum sampai pada target yang terakhir. Kebajikan moral belum memberikan kebahagiaan yang tertinggi. Jadi sampai di titik ini kita belum ketemu yang tertingginya. Masih dicari lagi. Terus ada lagi, ini terjemahan langsung ya. Kebahagiaan sempurna itu tidak juga dalam perbuatan arif. Ada yang namanya arif di sini. Ini perbuatan yang bijaksana. Jadi
Perbuatan yang kita lakukan biasanya isinya kebajikan-kebajikan. Kalau tadi kan moral, kalau ini praktis. Apa yang harus kita lakukan kalau teman kita sakit? Nah, itu kebajikan moral. Apa yang harus kita lakukan kalau banyak yang ngantuk malam hari ini? Itu kebajikan moral. Oh, ngajinya dipercepat saja Pak. Oh ya bagus. Nah, ini namanya kebajikan moral. Nah, itu termasuk perbuatannya Arif tadi. Nah, perbuatan arif kebajikan moral itu pun belum puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Ya karena ini perbuatan yang masih tergantung situasi. Jadi masih bijaksana itu kan tergantung situasi. Yo, kalau situasinya pas kita yang baik begini. Kalau tidak pas kita ganti saja seperti ini. Jadi masih belum final. Kalau final itu pasti baik sudah. Tidak berubah-ubah. Kalau masih berubah-ubah berarti ya masih belum. Ini masih practical knowledge berhubungan dengan praksis. Ternyata belum ketemu. Kita lanjutkan. Apakah puncaknya bahagia itu kreativitas? Saya menciptakan sesuatu, saya punya karya, saya menghasilkan sesuatu. Kita kan sering diberitahu bahwa berkarya, berkontribusi itu membahagiakan. Apakah ini kebahagiaan itu? Lagi-lagi oleh Thomas Aquinas dijawab tidak. Karya, aktivitas kreatif itu lagi-lagi hanya alat, bukan tujuan. Jadi kalau dia alat, tidak bisa jadi tujuan kebahagiaan. Berkarya itu kan masih ada lanjutannya, biar apa? Digunakan untuk apa karya tadi? Kalau sekedar berkarya, ya kadang-kadang banyak karya yang merusak, menghancurkan. Karya masih tentatif. Jadi aktivitas kreatif juga masih belum bisa disebut puncak kebahagiaan. Panca indera kah? Oh, semua ditanyakan. Makanya kitab Summa Theologica itu tebal sekali. Apakah kenikmatan panca indera yang kebahagiaan puncak? Ya pasti saja tidak. Tadi sudah ada kenikmatan, kesenangan. Ya pleasure bisa, tapi pasti dia bukan puncaknya kebahagiaan. Bahkan masih belum bahagia, masih nikmat saja. Baik, ini teman-teman sudah paham. Terus, apa persahabatan? Ini nanti disebut semua, kamu sampai jam 10 begini terus. Kamu biar bosan. Apakah relasi persahabatan? Juga tidak. Sahabat kita butuhkan sih untuk meraih kebahagiaan sempurna, tapi sahabat tidak menentukan kita sampai pada kesempurnaan kebahagiaan. Jadi persahabatan juga bukan. Nah, tidak usah khawatir. Sekarang kita masuk ke kebahagiaan yang sempurna. Apa sih kebahagiaan yang sempurna, yang tertinggi? Kok tadi semuanya ditolak? Menurut Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna itu visio beatifica. Ini kalau diterjemahkan letterlek, penglihatan, vision yang penuh kebahagiaan. Jadi istilahnya menarik, beliau pakai vision. Makanya tadi saya setarakan, mungkin ini setara kalau dalam tasawuf, puncaknya makom namanya ma'rifat. Vision itu penglihatan. Tapi penglihatan di sini bukan penglihatan dengan mata. Jadi beda. Penglihatannya dengan intelek. Intelek itu perangkat intelijensi manusia yang mampu menangkap pengetahuan. Jadi apa sih visio beatifica itu? Pengetahuan intelek. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semacam pencerahan. Tercerahkannya kita. Karena dalam pikiran kita
hadir pengetahuan-pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ini visio beatifika. Pengalaman visio beatifika ini menurut Thomas Aquinas akan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Karena di situ intelek manusia dengan substansi ketuhanan bertemu. Yang namanya bahagia itu kan sesuatu yang memuaskan kita. Puncaknya kepuasan yaitu kalau kita mengalami visio beatifika, memahami hakikatnya Allah sampai ke level esensi, hidup ini jadi sangat ringan, sangat membahagiakan. Sederhananya begini, kalau kita tanya ya, apa sih yang membuat teman-teman menganggap hidup ini berat? Kurang uang, kuliah ndak lulus-lulus, pacar nggak dapet-dapet, bapak ibu kos galak, atau apa saja. Banyak sekali mungkin beban hidupmu. Tapi begitu kesadaranmu naik level pada kesadaran ilahiyah, semua itu akan jadi seperti setetes air di tengah samudera. Tidak ada artinya. Jadi kalau kesadaranmu sudah menyamudra dengan kesadaran ilahiyah, kebahagiaanmu akan memuncak. Pak, tapi kok rasanya sulit ditangkap ya Pak? Karena kalian belum ngalami. Jadi pengetahuan ini tidak seperti pengetahuan yang dikejar dengan kalian baca buku atau mendengarkan ceramah. Makanya istilahnya vision. Vision itu pengetahuan yang visi. Kalau dalam epistemologi Islam ada istilah huduri. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita, yang itu anugerahnya Tuhan, sehingga kita kenal dia secara hakiki. Imam Ghazali menyebutnya mukasyafah. Orang jadi sadar, ternyata hidup itu cuma begini ya. Ternyata itu terbuka sudah matamu tentang hakikatnya hidup ini, tentang hakikatnya Allah. Ini akan sangat membahagiakan. Jiwamu kalau dalam Islam akan naik sampai level mutmainnah. Tidak ada lagi yang bisa menggelisahkanmu, tidak ada lagi yang bisa menggalaukanmu, pengalaman apapun. Karena kamu sudah paham hakikatnya hidup ini. Yang diawali dari kefahamanmu tentang Allah. Begitu kamu sadar Allah dengan segala macam sifat-sifatnya, segala macam yang dilakukan Allah untuk kita, hubungan kita dengan Allah, kita akan langsung nyaman. Apa sih yang menggelisahkanku selama ini? Alah, hanya masalah-masalah kecil, itu tidak berarti. Ada yang lebih hakiki. Itulah yang disebut visio beatifika. Penglihatan penuh kebahagiaan. Ini memang di luar jangkauan pikiranmu karena kalian belum mengalami. Atau Mas Aquinas dalam riwayat hidup beliau beberapa kali mengalami ini sehingga merasa sampai beliau nanti disebut orang suci. Inilah kebahagiaan yang sempurna. Kita lanjutkan ya teori-teorinya tentang visio beatifika. Nah, kenapa sih kok intervensinya Allah, Pak? Kan kita ada akal budi. Otak kita apa ndak nyampe, Pak? Cara berpikirnya seperti ini loh. Ini nanti ada pengaruhnya neo-platonik. Jadi misalnya, iya sih kita punya mata, kemudian melihat sekeliling. Tapi apa kita bisa melihat sekeliling tanpa hadirnya cahaya? Sesehat apapun mata kita, lampunya mati, tidak ada matahari, selesai. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Jadi pandangan kita ya jadi gelap. Loh, mata kita yang sehat tadi sama seperti akal yang sehat. Kalau tidak ada pencerahan, cahaya dari Allah, ya kita tidak akan mengalami visio beatifika tadi.
Itulah mengapa limpahan cahaya, pencerahan cahaya dari Allah dalam akal budi kita, orang menyebutnya iluminasi. Iluminasi itu pencahayaan. Berarti kita dicahayai pikiran kita sehingga terang. Ketika terang, bisa berpikir jernih. Seperti mata ketika dicahayai ruangan yang semula gelap, lampu dinyalakan, baru kita bisa melihat. Tanpa ada terang, tanpa ada cahaya dari Allah, intelek tidak bisa memahami atau melihat Allah. Padahal inilah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, penglihatan semacam ini akan sangat membahagiakan. Mungkin teman-teman pernah ingat ada cerita dalam tasawuf itu, seorang sufi besar, Syekh Abu Yazid Bustami, yang mengomentari Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Rasulullah itu waktu Mi'raj kan ketemu Allah, ngobrol langsung. Ini dalam dunia tasawuf, inilah kenikmatan tertinggi. Bisa dalam tanda petik berhadapan dengan Allah. Yang dikejar-kejar para sufi kan ini, ingin dekat, berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan Rasulullah ngalami langsung. Meskipun Rasulullah kembali lagi ke umatnya yang disindir oleh Syekh Abu Yazid Bustami, seandainya aku Muhammad, kalau sudah ngalami momen itu aku tidak mau balik lagi sudah. Itu puncaknya kenikmatan. Tapi kan Rasulullah sayang sama kita. Makanya beliau kembali lagi. Senikmat apapun beliau masih peduli kita, tidak tega sama kita. Kalau Rasulullah tidak balik, ya tambah tidak karu-karuan hidup kita. Beliau masih ingin kita semua mencapai kenikmatan yang sama, makanya beliau balik kembali. Sayangnya yang diperjuangkan kayak kalian. Ayo, kelakuannya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat beberapa ayat tafsir, ada ayat yang artinya wajah-wajah mereka berseri-seri ketika nanti di surga. Puncaknya nikmat di surga ternyata juga melihat Allah. Nah, para sufi mengalami kenikmatan itu lewat aktivitas pembersihan diri sehingga Allah ridha dan menganugerahkan cahaya. Itulah yang disebut iluminatif, pencahayaan dari Allah. Dan ini sangat membahagiakan. Itu mengapa dikejar-kejar mati-matian oleh para sufi makom ma'rifat, makom musyahadah ini. Ketika orang mengalami ini, seluruh hidupnya diwarnai kesadaran ilahiyah. Kesadaran hadirnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dia sudah tidak ingin lagi apa-apa selain Allah saja. Karena sudah merasakan indahnya Allah. Mungkin dulu pernah saya ceritakan, kalau saya tidak lupa ya. Ada seorang sufi, namanya, kalau tidak salah namanya Hafidh. Beliau ini hanya tukang penunggu toko roti. Satu ketika ada anaknya bangsawan beli roti ke tempatnya. Perempuan, dan cantiknya luar biasa. Wah, Hafidh ini kan anak muda ABG normal. Ketemu pembeli secantik itu, dia langsung jatuh cinta. Terbayang-bayang terus wajahnya. Cuma dia tahu diri, siapa aku, siapa dia. Dia anaknya bangsawan pembesar, saya hanya tukang roti. Itu misalnya nekat, hasilnya benjol-benjol mesti. Nah, tapi dia tidak bisa lupa, wong sudah terlanjur jatuh cinta. Akhirnya apa? Dia menemui ulama besar, seorang ulama pada zaman itu. Dia mengadu pada ulama ini, wahai Syekh, saya itu jatuh cinta, terbayang-bayang terus, tidak bisa hidup kalau tanpa dia. Beneran ini kamu serius? Serius saya sudah mati-matian ini. Akhirnya oleh saya, ya sudah, kamu saya kasih ijazah ya. Ijazah, jangan dibayangkan ijazah kayak di kampus-kampus itu. Jadi dia dikasih amalan, amalkan doa ini
Pokoknya amal ibadah ini setiap malam selama 40 hari berturut-turut. Nanti di malam ke-40 ada malaikat yang datang padamu. Ketika malaikat ini datang, kamu sampaikan kepentinganmu apa. Nanti akan dibantu oleh dia. Wah, Hafid ini karena saking jatuh cintanya mengamalkan itu. Saya tidak bilang amalannya apa ya, bahaya kalau kalian tahu. Jadi, ya wis tidak percaya sama kalian saya. Jadi 40 hari penuh dia mengamalkan itu dan benar. Di malam ke-40 didatangi dia oleh seorang malaikat. Yang malaikatnya itu tanya, wahai Hafid, Allah meridhoi kesungguhanmu melakukan wirid, melakukan ibadah malam hari. Apa yang kamu minta? Hafid ini begitu melihat malaikat tadi, betapa indahnya malaikat tadi dalam pandangannya Hafid. Di pikirannya Hafid, kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Wah, saking terpesonanya oleh malaikat tadi, Hafid terus bilang, saya ingin Allah saja. Nah, ya sudah, karena dia mintanya Allah, oleh malaikat dijawab, oke, kalau begitu besok kamu temui seorang ulama namanya Syekh At-Tor. Kamu temui beliau, berguru pada beliau, kamu akan dapat Allah. Ya, dan beneran besok paginya beliau ketemu Syekh At-Tor dan diangkat jadi murid. Pada akhirnya dia jadi sufi besar. Yo, terkenalnya dengan Hafid. Nanti banyak puisi-puisinya, banyak syair-syairnya yang sampai hari ini mungkin sering kalian baca. Nah, indahnya melihat malaikatnya saja sudah mengalami ekstase, merasakan puncak kenikmatan, apalagi ketemu langsung berhadapan dengan Allahnya, mendapat vision, pencerahan langsung dari Allah. Itu pasti jauh lebih membahagiakan. Itu gambarannya vision beatifica tadi, yang disebut oleh Thomas Aquinas. Sayangnya kita yang belum mengalami, belum bisa menggambarkan sejauh apa kebahagiaan puncak itu. Oke ya, yo pelan-pelan siapa tahu nanti Allah ridho bantu kita untuk bisa mengenali dia. Ada cahaya serba sedikit yang dipancarkan pada kita. Saya lanjutkan. Kenapa sih kok vision tadi dipersepsi sebagai puncak? Karena tidak mungkin puncak kebahagiaan itu ada di makhluk. Semua tadi, kekayaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, itu kan hubungannya dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan makhluk pasti temporer, sementara. Padahal ini kebahagiaannya harus sempurna. Berarti kebahagiaan yang sempurna itu ya adanya berhubungan dengan kholiknya, penciptanya. Yang namanya kebahagiaan sempurna pasti dia harus universal. Baik terus, bahagia terus, nikmat terus. Dan ini tidak mungkin kita temukan di luar Tuhan, di luar Allah. Itulah mengapa kebahagiaan puncak pasti berhubungan dengan Allah. Jadi mengalami vision beatifica itu mengalami bahagia level Allah. Inilah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Puncaknya kebahagiaan itu Allah. Baik, sayangnya kebahagiaan sempurna ini sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita hidupkan di dunia ini. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu menyucikan jiwanya. Nah, makanya nanti jadi geser ke mistik, geser ke tasawuf. Kenapa? Ya pengetahuan sejati tentang Tuhan perlu kemampuan yang sejati juga. Dan itu bisa diperoleh dari orang yang telah menyucikan jiwanya. Jiwa ini kan nanti wadah
hadirnya pengetahuan. Kalau jiwa masih kotor, pengetahuan yang murni sejati tidak akan bisa masuk. Akan terhijab, terhalangi oleh kekotoran tadi. Jadi jalannya tetap melalui penyucian jiwa. Meskipun jenisnya pengetahuan, pemahaman kita tentang Allah, tetap kita perlu menyucikan jiwa. Jalur-jalur sufistik, jalur-jalur tazkiyatun nafas kalau dalam Islam itu ya setara dengan ini, melalui menyucikan jiwa, penjernihan hati. Kuncinya ada di sini.